Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibullah. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang biooptik. Sebelum masuk ke materi, diharapkan kepada teman-teman untuk dapat memberi like pada video ini sebagai bentuk support untuk saya menyelesaikan tugas kuliah. Terima kasih. Definisi biooptik tersusun dari kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup ataupun zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik, ada klasifikasi optik geometri dan optika fisis. Fokus utama biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Komponen indera penglihatan. Banyak pengetahuan yang kita peroleh melalui suatu penglihatan untuk membedakan gelap dan terang, tergantung atas penglihatan seseorang. Ada 3 jenis komponen pada indera penglihatan. Yang pertama ada sistem saraf mata memberi informasi ke otak. Yang kedua, mata memfokuskan bayangan pada retina. Yang ketiga, korteks penglihatan bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Daya akomodasi. Dalam memfokuskan objek pada retina, lensa mata memegang peranan penting. Kornea mempunyai fungsi memfokuskan objek secara tepat. Demikian pula bola mata yang berdiameter 20-23 mm. Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek disebut daya akomodasi. Selama mata melihat jauh, tidak terjadi akomodasi. Makin dekat benda yang dilihat, semakin kuat mata atau lensa berakomodasi. Daya akomodasi ini tergantung kepada umur. Usia semakin tua, daya akomodasi semakin menurun. Hal ini disebabkan kekenyalan atau elastisitas lensa semakin berkurang. Jika benda terlalu dekat ke mata, lensa mata tidak dapat memfokuskan cahaya pada retina dan bayangannya menjadi kabur. Titik terdekat di mana lensa mata memfokuskan suatu bayangan pada retina disebut punctum proximum. Pada saat ini, mata berakomodasi sekuat-kuatnya atau bisa dibilang berakomodasi secara maksimum. Jarak dari mata ke titik dekat ini sangat beragam pada setiap orang dan berubah dengan meningkatnya usia. Pada usia 10 tahun, titik dekat dapat sedekat 7 cm. Sementara pada usia 60 tahun, titik dekat ini telah menjadi sejauh 200 cm karena kehilangan keluasan lensa akibat elastisitas lensa semakin berkurang. Disebut mata presiop atau mata tua dan bukan merupakan cacat mata. Nilai standar yang diambil untuk titik dekat ini adalah 25 cm dan dianggap sebagai mata normal. Buta warna adalah salah satu kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu akibat faktor genetis. Buta warna sendiri terbagi menjadi buta warna total. Penderita hanya dapat membedakan warna putih, abu, dan hitam. Bagi penderita buta warna total, warna merah, hijau, biru terlihat hitam dan kuning terlihat terang. Buta warna parsial. Penderita tidak dapat membedakan warna merah dan hijau. Hal ini disebabkan penderita tidak dapat reseptor yang dapat mendeteksi cahaya panjang gelombang merah dan hijau. Ini adalah salah satu tes buta warna yang disebut Ishihara Test Card. Penyebab buta warna. Buta warna pada dasarnya mata memiliki sel-sel saraf khusus mengandung pigmen yang bereaksi terhadap warna dan cahaya. Sel ini memiliki 3 pigmen yang berfungsi mendeteksi warna merah, hijau, dan biru. Pada seseorang yang menderita buta warna, sel pigmen tersebut mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sehingga mata tidak dapat mendeteksi warna-warna tertentu dan bahkan seluruh warna. Kerusakan sel tersebut terjadi karena adanya kelainan gen yang diturunkan dari orang tua ke anak. Selain kelainan gen yang diturunkan, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan rusaknya sel, yaitu menderita penyakit diabetes, glaukoma, atau multiple sclerosis, efek samping obat digoxin, ethambutol, phenytoin, chloroquine, dan sildenafil, terpapar zat kimia karbon disulfid yang dipakai dalam industri rayon, dan sterin yang digunakan dalam industri plastik serta karet. Kerusakan atau cedera pada mata akibat kecelakaan. Usia juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang menderita buta warna. Seiring bertambahnya usia, kemampuan mata dalam menangkap cahaya dan warna akan berkurang. Ini merupakan proses alami yang dapat terjadi pada semua orang.
Cahaya dan fungsinya dalam kehidupan. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 370 mm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Cahaya disebut juga partikel foton. Dari definisi di atas ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Bidang studi cahaya dikenal sebutan optika, merupakan area riset yang penting pada fisika modern. Cahaya mempunyai 5 besaran dalam optika klasik. Yang pertama ada intensitas, yang kedua ada frekuensi atau panjang gelombang, yang ketiga ada polarisasi, yang keempat fasa dengan sifat optik geometris refleksi, yang kelima ada refraksi dan sifat visi, yang terbagi pula menjadi interferensi, difraksi, dispersi. Demikian video singkat tentang penjelasan biooptik dari saya. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman jika bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.